Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Alhamdulillah, para jemaah yang dicintai Allah, yang dicintai Rasulullah, yang dicintai malaikat, yang dicintai aulia Allah, yang dicintai orang beriman sepanjang sejarah umat manusia. Jemaah salat subuh Masjid Dagang Muttaqin Simpang Ampek Pasaman Barat. Tadi kita bersama surah Abbas. Surah Abbas, surah yang ke-59, semuanya 42 ayat. Pendek. Kita lihat ayat tentang keluarga. Karena rata-rata kita ada keluarga. Tidak ada yang tidak ada keluarga ya. Nah, di sini Allah mengatakan di sini dalam ayat 33 sampai nanti penghujung surah 33 hingga 42, fa iza ja'atis sakhah. Kalau datang tiupan sangkakala kedua. Dunia ini penghujungnya nanti akan hancur. Disebut dalam banyak surah. Dalam surah sesudah Abbas ini surah Takwir tentang kehancuran alam. Dalam surah sesudah Takwir surah Infitar tentang kehancuran alam. Alam ini akan hancur semuanya. Di sini dikatakan fa iza ja'atis sakhah, bila datang tiupan sangkakala kedua. Sangkakala itu bahasa kitanya ya, ditiupkan dua kali. Pertama menghancurkan struktur alam ini. Nanti alam ini akan kosong semuanya, tidak ada lagi yang hidup. Kemudian setelah beberapa ketika ditiupkan kali kedua supaya manusia keluar dari tempat keluarnya masing-masing menuju padang mahsyar. Ini ceritanya di sini. Kalaulah kamu perhatikan katanya, saat tiupan sangkakala kedua itu ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhih. Orang itu akan melarikan diri daripada saudaranya. Ada saudara di depan mata, dia tidak peduli. Wa ummih, bahkan ibunya, mandehnya, tidak diperhatikannya. Wa abih, ayahnya juga. Wa sahibati, istrinya, istri kesayangan, istri yang dicintai. Wa bani, anaknya, cucunya, tidak dipedulikannya deh. Kenapa? Tengok ayat 37. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Dalam ayat ini ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Pada hari itu masing-masing orang sibuk dengan urusannya. Subhanallah. Termasuk nanti di dalam hadis juga dikatakan yang mula-mula dilihat sholat. Ada file sholat, buku sholatnya macam mana. Subhanallah. Sholat itu yang dinilai kualitasnya. Sholat yang tak berkualitas, kalau tidak ada kualitasnya, tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan ini. Padahal sholat itu tiang ya, ibarat masjid ini ada tiang. Berapa tiangnya ya? Coba hitung nanti. Manusia itu tiangnya salat. Kalau salatnya kokoh kuat, kehidupannya akan mantap. Kalau salatnya tidak ada nilai, kehidupannya jatuh berdiri. Subhanallah. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Setiap orang nanti sibuk dengan urusannya. Pernah Aisyah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdua
di rumahnya. Nabi Muhammad berbaring di atas haribaan Rasulullah. Terbalik ya. Rasulullah berbaring di atas haribaan Aisyah, di pangkuan Aisyah, menunjukkan kemesraannya ya. Lalu Aisyah menangis, maka terkenalah air mata Aisyah pipi Rasulullah yang sedang berada di atas paha Rasulullah. Subhanallah. Mesranya Nabi Muhammad ya. Betapa mesranya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, kok menangis Adinda, katanya. Kok menangis, katanya. Kenapa nih? Apa yang ditangiskan? Kata Aisyah bertanya, adakah suami akan ingat istrinya nanti di sana, katanya. Aisyah bersama Rasulullah teringat hari kiamat. Hatinya hati hari kiamat, hatinya hati Quran, hatinya hati jannah, hati surga. Adakah kakanda nanti, adakah abang anda, adakah Rasulullah nanti teringat istrinya di sana, katanya. Subhanallah, hebatnya ya. Kita kalau bersama istri biasanya istri tanya apa, istri minta apa, istri ngomong apa, istri berpikir apa. Anak juga begitu. Atau suami sama istrinya, suami ngomong apa sama istrinya. Aisyah menanyakan, adakah abang anda nanti teringat Adinda di sana? Kata Rasulullah, dalam 3 kondisi orang itu tidak ingat orang lain. Dalam 3 kondisi tidak ingat orang lain. Di sini sudah disebutnya ya. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Pertama, waktu diterima buku amalan. Kita ini hidup bikin buku. Kita hidup bikin buku. Hari ini buku kita ditulis jam berapa bangunnya. Sudah bangun bikin apa, bikin apa, bikin apa. Ini akan dikumpul nanti. Jadi buku. Waktu diserahkan buku, dan dalam surah lain disebut ada orang yang bukunya dikasih dari sebelah kanan dengan terhormat. Ada yang dikasih dari belakang dan sebelah kiri dengan menghina orang tuh. Bahasa kitanya, ambillah bukumu ini. Yang mengasih buku itu tidak mau tengok mukanya, dari belakang saja. Subhanallah. Ada sebut dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, 3 kondisi orang itu tidak akan ingat orang lain. Pertama, waktu buku amalan diserahkan. Tengoknya, aduh, katanya, yang kecil pun ada di dalam, katanya. Orang yang lupa bertobat, lupa menghapus, memadam dosanya, nanti di sana ketakutan, kaget melihat isi bukunya. Ada disebut dalam surah Kahfi, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada. Ayat 49 surah Kahfi halaman 299. Wa wudi'al kitab, diserahkanlah kitabnya orang itu. Serahkanlah kitab masing-masing. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, orang yang jahat takut melihat isi bukunya. Ketakutan di sana. Wa yaqulun, mereka meratap menangis, ya wailatana, waduh sialannya saya ini, aduh kasihannya saya ini, ma li hadzal kitab, apalah isi kitab saya ini, yang kecil-kecil pun ada di sana dituliskan, apalagi yang besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, semua urusan hidupnya yang kecil yang besar ada dalam kutub, lupa memadamnya. Datang ke masjid tuh memadam kasus yang tidak elok. Duduk dalam majlis ilmu, memadam, menghapuskan dosa. Solat berjamaah, duduk di masjid i'tikaf, amal soleh, sedekah dan lain-lain, menghanyutkan dosa. Ini banyak lagi dosa yang utuh dalam bukunya. Ma li hadzal kitab, waduh sialan, apalah buku saya ini, yang kecil yang gede ada di dalamnya, ahsaha, utuh semuanya. Wajadu ma'amilu hadira, semua yang mereka amalkan ada di situ. Wala yazlimu rabbuka ahada,
Allah tidak menzalimi sedikit pun, tidak ada ditambah yang tidak dibuatnya, ataupun yang dibuatnya kemudian dibuang. Amal soleh contohnya, semuanya ada di sana. Kondisi pertama, kata Rasulullah, orang itu tidak akan ingat orang lain waktu bukunya diterima. Nanti akan dipertanggungjawabkan, akan diperiksa, akan dicek, akan disemak. Kok aku? Kenapa ini jam ini terlambat bangun ya? Kan ditanya nanti di sana. Subhanallah. Jadi sebelum kita ditanya, kita siap-siaplah menghapus, memadam, mendelete anak-anak sekarang, mendelete kasus-kasus yang tak elok, supaya nanti tidak ada lagi yang mau ditanya di sana. Subhanallah. Sehingga saking banyaknya kasus yang akan dihadapi orang tuh, dalam hadis dikatakan sampai proses hari kiamat tuh puluhan ribu tahun tidak selesai. Pasangkut pawai, istrinya, suaminya, keluarga sebelah istri, keluarga sebelah suami, dan sanaknya, subhanallah, kawan sesuku, kawan semama, tetangga, kawan di kantor, kawan bisnis, subhanallah. Itu pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, waktu amal ditimbang. Buku akan disemak, diteliti, amal akan ditimbang. Telitinya mahkamah Allah ya. Sesudah rekodnya dilihat, buku catatan amalnya diperiksa, ditimbang lagi amal. Subhanallah. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ke rumah Allah dengan niat dan ikhlas, nilainya seperti tidak tidur satu malam baca Quran, tidak tidur satu malam bersolat. Nilainya. Padahal dia datang ke masjid, kalau ada tazkirah katalah hanya 45 menit, paling lama 1 jam, dengan menunggu sebelum azan, dengan azannya, dengan solat sunatnya, solat fardunya, zikir dan tazkirah ringkas. Nilainya seperti beribadat semalam penuh. Subhanallah. Kalau datang ke masjid membaca Quran 1 ayat, nilainya 1 kendaraan mewah di zaman Rasulullah SAW. 1 ayat. Yang ketiga katanya, orang itu tidak akan ingat keluarganya, tidak akan ingat kekasihnya waktu meniti sirat, meniti jembatan yang halus, yang tajam, yang licin, dan banyak penyangkut. Di atas jembatan banyak penyangkut, banyak orang tersangkut jatuh, susah nak selamat. Nauzubillah. Di antara jalan pintas supaya kita mudah selamat dari sirat tadi, pencinta masjid jelas selamat, insya Allah, kalau dia ke masjid dengan ilmu, dan kalau ibadat ke masjid itu tidak dipadam, tidak terhapus, tidak hangus. Ramai orang yang beramal, amalnya hangus. Ataupun ramai orang beramal, orang lain yang dapat amal ibadahnya untuk orang lain. Bak kata orang kita, ibarat memagar durian cunduang. Durian cunduang, batang di awak, buah di orang. Banyak tuh, ramai itu. Pahala solatnya untuk orang, pahala ibadahnya untuk orang, pahala sedekahnya untuk orang lain. Subhanallah. Dikatakan dalam satu hadis, Rasulullah pernah dengan sahabat, Rasulullah bertanya, kadang-kadang Rasulullah ingin mengajar itu bertanya kepada jemaah, katanya, tahukah kamu siapa yang muflis? Yang muflis, kalau bahasa Kuala Lumpurnya bengkrap, bengkorik orang awak. Apa orang awak? Kata sahabat, orang yang banyak utangnya dan tidak ada duit untuk membayar. Kata sahabat Nabi, kata Rasulullah, bukan itu maksudnya. Bukan masalah duit ini, masalahnya masalah ibadat. Orang yang banyak menzalimi orang dengan tutur katanya, dengan sikapnya, dengan tingkah lakunya, dengan pergaulannya, banyak merugikan orang. Nanti ini akan dibayar.
Habis sholatnya untuk membayar hutang, habis puasanya untuk membayar hutang, ternyata hutang masih banyak, tidak tabayyin, tidak dapat amalannya menutupi hutangnya. Akhirnya dosa orang yang dizaliminya ditimpakan, diberikan kepada orang yang menzalimi tadi. Itulah katakan yang muflis. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Selagi kita mau ke masjid, kalau kita mau berbincang serba sedikit, rasa kesedaran di hati timbul, rasa takut timbul, rasa risau menghadapi hari kiamat itu ada dalam hati, tumbuh berkembang. Mudah-mudahan orang yang takut kepada Allah, katanya Allah akan mengampunkan dosanya. Tengok ayat dalam surah Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-Muluk, yang dibaca selalu oleh orang beriman malam hari, ya paling kurang dibaca malam hari, jangan pernah lupa membacanya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Surah Muluk ya, ayat 12, halaman 526. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Shadaqallahu azim. Orang yang ada khasyah, rasa takut kepada Allah di hatinya, pada Allah itu tidak nampak, ghaib, lahum maghfirah, tersedia baginya keampunan, Allah akan mengampunkan dosanya, wa ajrun kabir, dan tersedia baginya jannah ataupun surga. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya. Ayat 12 surah Al-Muluk. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemarin kita bersama zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada istrinya ya. Jangan lupa baca zikir itu imbalannya sangat luar biasa sekali. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Subhanallah bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatihi. Jangan lupa membacanya. Inilah yang akan dibawa nanti ke alam baqah sana ya. Mudah-mudahan kita berbahagia di sana dan berbahagia juga di sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda'na ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.